Uang suap dari komunis Cina tersimpan di 20 rekening Jokowi di bank luar negeri. 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa kan demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi. Terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Joko Widodo, kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu. Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar, dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya, maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK.
yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Isinya lengkap membahas bagaimana para mantan pembantu, menteri, dan orang kepercayaan Jokowi yang dulu setia sekarang berbalik membongkar semua rahasia gelap, aliran uang, dan jaringan korupsi besar-besaran yang terjadi selama masa kekuasaannya. Bahasanya tegas, kuat, dan khas Menyala News. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya sambut teman-teman yang baru menonton video saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe teman-teman agar akun ini atau channel ini makin berkembang. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik perhatian kita untuk dibahas pada saat ini teman-teman, yang dimana di situ masih membahas soal kasus ijazahnya Pak Jokowi atau yang kita kenal Bapak Presiden ke-7 kita, yang kita banggakan selama menjabat sebagai Presiden Indonesia atau pemimpin Republik Indonesia selama 10 tahun lamanya. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan komentar yang ada di cuplikan video tersebut atau tanggapan atau isi hati masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi atas kekecewaan mereka terhadap Pak Jokowi. Nah teman-teman, langsung saja di sini saya akan membacakan komentar satu persatu teman-teman, dan di sini ada yang berkomentar teman-teman mengatakan, Aswan itu narasinya hanya dipaksakan, benar-benar tidak masuk logika ya. Dikit-dikit Termul bilang pengadilan, Jokowi hadir pun nggak pernah. Jangan-jangan pengadilan sudah disogok oleh Jokowi, maka dia mengandalkan pengadilan saja. Ya, Termul cemen, modal bohong doang, sok pintar lawan Pak Susno yang senior di kepolisian. Ya, Termul ini menampakkan kebodohannya, ngotot dan dengan urat leher, tapi tidak mengerti hukum. Karena bodoh itulah maunya jadi penjilat Termul untuk mencari sesuap nasi. Ya, semua Termul mau muter-muter bulat-bulat melindungi dengan berlapis-lapis baja atau beton tidak akan mempengaruhi kalau dari awal ijazah Jokowi palsu ya, supaya Jokowi itu tidak ketahuan, maka mereka adalah menjadi pembela-pembela si Jokowi sendiri tanpa harus memikirkan akibatnya dan efek kedepannya seperti apa ya. Tetap saja Termul ini tidak becus ya. Adili Jokowi dan tangkap semua Termul-termulnya dan antek-anteknya, dan nepalkan saja si Jokowi beserta keluarganya, dan asetnya pun harus disita dan dikembalikan untuk masyarakat semua. Oke teman-teman, berikut betul tunjukkan dan datang di sidang apabila jiwa pemimpin kelak ditiru rakyatnya. Ya, semoga penegak hukum dan dikuatkan oleh imannya. Jangan mau disuap dari pihak manapun. Junjung keadilan demi masyarakat Indonesia ini ya. Dipanggil ke pengadilan nggak pernah datang. Ya, kata Termul, ijazah tuannya masih juga ngotot identik ya. Sebaiknya segera ditangkap seluruh Termul yang bilang ijazah Jokowi asli dan benar. Suruh mereka tunjukkan ijazahnya itu apabila memiliki ijazah aslinya, biar masyarakat Indonesia tahu semua kalau ijazahnya Jokowi adalah asli. Nah berikut teman-teman, kita lanjutkan. Pak Andi Azwan, tolong disimak dulu penjelasan dari Pak Susno, dan Pak Andi mengerti apakah tidak. Soalnya Pak Andi sepertinya tidak mengerti dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Susno. Ya, berikut teman-teman. Andi juga harus masuk bui karena menyebarkan kebohongan. Ya, kalau pemerintah dan penegak hukum tidak mampu menyelesaikan masalah ijazah Jokowi, serahkan saja pada masyarakat ya, agar rakyat
mengadili si Jokowi beserta termul-termulnya, ya. Itu baru tepat Pak Susno Duaji, tangkap termul dan termul-termul yang membuat gaduh di Indonesia ini alias pendukung kebohongan si Jokowi, ya. Kenapa harus bertele-tele? Takut menunjukkan ijazahnya kalau memang benar asli, jadi tidak pernah membuat ricuh. Sungguh memalukan. Negara kalau sudah dipimpin oleh presiden yang ternyata pembohong, penipu, hingga membuat negara amburadul, rusak demokrasi harus dipertanggungjawabkan. Tidak pandang bulu, meskipun mantan presiden hukum harus ditegakkan. Luruskan kalau negara tidak pernah berharap hancur, ya. Polisi di negara Indonesia yang benar-benar hanya 3 orang, yaitu polisi Sugeng, polisi Ugroisono, dan polisi Susno Duaji yang bisa diandalkan, ya. Yang lainnya tidak bisa, asal disogok uang saja sudah menjadi antek-anteknya juga, ya. Bisa disebut pencemaran nama baik kalau itu ijazahnya asli, tapi kalau palsu, para termul juga harus bertanggung jawab karena bikin gaduh aja. Ya, dikit-dikit lapor. Emang hukum ini cuma milik mereka saja yang berkuasa dan yang berduit, ya. Jokowi akan berada di sidang pengadilan, ya, dan harus beradu juga, yang dimana pilih di sidang CLS berjalan, tapi Jokowi tak pernah datang. Sidang KIP juga tidak pernah datang. Di sidang PT UN belum diajukan. Sidang MK baru diajukan dan menunggu keputusan MK. Makanya, jika nanti ijazah Jokowi terbukti palsu, pantasnya dihukum 50 tahun biar kapok Lombok sekalian. Ya, teman-teman, berikutnya ada juga yang berkomentar mengatakan, termul tidak kapok, ngeyel terus, udah jelas-jelas ijazah tuannya adalah palsu. Ya. Yang bela Jokowi orang sesat, gegara di sub jadi berbelit-belit, dan mereka rela mati demi membohongi dan membela si Jokowi, ya. Yang palsu bukan ijazahnya, tapi yang palsu ucapan-ucapan manusianya yang buat gempar karena tidak pernah jujur, ya. Lanjut teman-teman, di sini ada yang berkomentar juga mengatakan, termul tidak mungkin akan berbuat baik kalau ular tetaplah ular. Tidak mungkin akan jadi belut yang ada rusa berbulu domba. Presiden harus mendukung rakyat yang mau kemanakan sudah tua berbuat baik. Seharusnya di akhir hayatmu nanti harus kamu sudah masuk di tempat yang aman tanpa harus membuat segala dosa. Bagusnya kamu bertobat dari sekarang saja, ya. Saudara sahabatku, tegakkan keadilan hukum untuk seluruh rakyat dan anak bangsa yang adil dan makmur, sejahtera, nyaman. Nyata keadilan hukum ada di hidup ini hanya sekali. Tegakkan keadilan hukum dan jangan ada dusta di antara kita semua. Tangkap semua termul Jokowi dan adili Jokowi, ya. Luhut Panjaitan dan polisi-polisi dan DPR, dan tangkap si pengacara Jokowi yang selalu membela yang bersalah. Dan kesalahan ini juga jangan di ujung-ujung, dan tangkap saja semuanya, dan jangan lama-lama. Di Indonesiaku sekarang ini sedang sakit dan amburadul dan ada di mana arti kemerdekaan dan keadilan. Ayo jangan lama-lama, negara ini sedang sakit dan rakyat pun sudah bosan melihat kebohongan yang disiapkan oleh mereka ini. Apakah perusak keadilan? Sungguh sangat kurang ajar sekali, ya. Rakyat ini sendiri, dan di manakah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, ya. Kami berharap semoga kasus ini cepat selesai dan Jokowi diadili beserta termul-termulnya. Ya, oke saja teman-teman, mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.